Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4386 sampai bab 4388. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Ningxi mengeluarkan kuali kompor kecil, dan bersamaan dengan terlemparnya kuali ke atas, kekuatan hisap yang besar mulai menyerap api yang dilepaskan oleh Chen Ping. Nafas api itu pun terserap habis oleh kuali tungku itu, dan naga api itu seketika lenyap. Chen Ping menatap harta karun ajaib yang telah dikeluarkan Ningxi dan tidak dapat menahan cemberutnya. Harta karun ajaib ini kelihatannya khusus untuk menahan napas api. Tanpa naga api, yang ada hanya petir dan pedang, dan selusin atau lebih pembudidaya iblis bertahan dengan mudah. Saat Ningxi mengambil tripod tungku, dia tidak memilih untuk bergerak melawan Chen Ping. Hanya melihat matanya sedikit memadat saat seluruh tubuhnya dengan keras menyerbu ke dasar laut. Ningxi tiba-tiba menerjang ke dalam laut, yang menyebabkan belasan kultivator iblis dan Chen Ping menjadi agak bingung. Terutama Chen Ping. Bagaimana mungkin dia tidak menyangka bahwa orang ini tidak akan mengambil kesempatan untuk menyerangnya, tetapi dia tiba-tiba menerjang ke laut. Baru saja, belasan pembudidaya iblis telah memasuki laut, tetapi Ningxi sedang menonton dari udara. Sekarang mereka semua berada di atas permukaan laut, tetapi Ningxi tiba-tiba memasuki laut. Sirkuit otak ini secara langsung membuat Chen Ping sedikit bingung. Setelah Ningxi memasuki laut mati, tubuhnya langsung terbungkus gas hitam di sekelilingnya, langsung menuju dasar laut. Ningxi hanya ingin pergi ke dasar laut untuk melihat perangkap macam apa yang dipasang Chen Ping di dasar laut. Sekarang Chen Ping sedang bertarung melawan belasan kultivator iblis di laut. Ningxi punya kesempatan yang tepat untuk pergi ke dasar laut guna melihat apa yang sedang terjadi. Meskipun Chen Ping bingung saat itu, dia segera akan mengejar Ningxi. Orang ini, yang tiba-tiba masuk ke laut, pasti mempunyai suatu niat. Akan tetapi, belasan kultivator iblis tidak mau melepaskan kesempatan ini dan langsung mengepung Chen Ping dan menjeratnya. Ningxi mendarat di dasar laut, matanya melihat sekelilingnya, menatap pegunungan di sekitarnya. Ningxi selalu punya firasat buruk di hatinya. Akan tetapi, dia tidak menyadari formasi iblis turun yang telah ditetapkan Chen Ping, dan dia tidak menyangka bahwa Chen Ping akan menetapkan formasi iblis turun di sini. Lingkaran persegi ini begitu besar, Ningxi tidak mungkin berpikir bahwa Chen Ping sendirian akan mampu membangun formasi sebesar itu dalam waktu singkat. Karena aku tidak tahu jenis jebakan apa itu, aku akan mencobanya. Setelah Ningxi selesai berbicara, wajahnya berubah dingin, dan ki hitam di tubuhnya langsung menyerbu ke sekeliling. Tetapi saat ki hitam di tubuh Ningxi menyebar ke segala arah, puncak-puncak gunung di sekitarnya tiba-tiba menyala dengan pola formasi di saat yang sama. Formasi penakluk iblis pun diaktifkan. Melihat pola-pola susunan yang menyala di sekelilingnya, wajah Ningxi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat formasi susunan sebesar itu. Dia tidak percaya kalau formasi ini diletakkan oleh Chen Ping sendiri dalam waktu singkat. Pasti orang inilah yang datang ke sini secara kebetulan dan mengetahui keberadaan formasi besar ini. Mungkin tempat ini dulunya adalah kediaman suatu klan. Tanpa berpikir sedikit pun, sosok Ningxi melesat keluar dari dasar laut bagai bola meriam. Dengan formasi sebesar itu, Ningxi tidak akan cukup bodoh untuk mengikuti formasi itu dan melawannya. Sambil bergegas keluar dari laut, Ningxi berteriak, semuanya mundur, jangan sampai terlibat." Meskipun Ningxi tidak mengetahui kekuatan formasi besar ini, dia langsung menyapa orang banyak saat mereka mundur. Bagaimanapun, kekuatan yang keluar dari formasi sebesar itu tidak akan pernah sederhana.
Sekitar selusin pembudidaya iblis masih tidak tahu apa yang tengah terjadi, dan mereka semua menatap Ningxi dengan bingung. Mereka tidak mengerti bahwa Ningxi hanya pergi ke dasar laut sebentar, dan apa yang dilihatnya membuatnya begitu ketakutan dan panik. Tepat saat kerumunan pembudidaya iblis kebingungan, tiba-tiba terdengar suara dengungan. Hanya untuk melihat permukaan laut berguncang, tepat di depan orang banyak, puluhan mil dalam satu lingkaran, seberkas cahaya tiba-tiba menyala. Cahaya pekat saling terhubung membentuk tirai cahaya, langsung menutup area tersebut. Ini, situasi apa ini? Seorang kultivator iblis terkejut, lalu mengeluarkan aura. Tetapi aura itu menghantam bagian atas tirai cahaya dan langsung memantul kembali. Ketika Ningxi melihat adegan ini, sudut mulutnya berkedut. Dia tidak menyangka akan begitu berhati-hati, tetapi dia masih dihitung oleh Chen Ping. Dia tidak pernah menyangka akan ada formasi sebesar itu di sini. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tirai cahaya di sekeliling mereka terus terangkat, menutup semua jalan. Dengan formasi sebesar itu, mustahil bagi Ningxi dan yang lainnya untuk melarikan diri ke segala arah jika mereka mau. Berlari ke atas, cepatlah sebelum formasi mendekat. Ningxi mendesis, mengambil alih pimpinan saat ia berlari menuju puncak. Karena formasi besar ini memberinya rasa krisis yang hebat, formasi besar semacam ini pasti peninggalan dari zaman kuno. Ningxi berpikir bahwa Chen Ping dengan kekuatan semacam ini tidak mungkin bisa membangun formasi sebesar dan sekuat itu dalam waktu yang singkat. Melihat ini, semua pembudidaya iblis mengikuti Ningxi dan bergegas menuju langit, berharap untuk terbang keluar dari formasi besar ini sebelum tertutup. Ketika Chen Ping melihat ini, dia memegang pedang naga dan dengan cepat mengayunkannya, tepat di depan orang banyak. Dia telah berhasil membentuk formasi dengan susah payah dan telah menghabiskan banyak sumber daya. Dia tidak boleh membiarkan orang-orang ini lolos. Ningxi terlalu berhati-hati, menyebabkan formasi terbuka lebih awal. Jadi Chen Ping hanya bisa menghentikan orang-orang ini. Chen Ping ingin mengelabui orang-orang ini agar pergi ke dasar laut sebelum membuka formasi penakluk iblis. Dengan begitu, mustahil bagi orang-orang ini untuk melarikan diri dengan cara apapun. Namun, sekarang formasi dibuka lebih awal, memberi orang-orang ini waktu untuk bereaksi. Merasakan kekuatan pedang Chen Ping, Ningxi dan yang lainnya hanya bisa memperlambat kecepatan mereka. Chen Ping, apakah kau ingin mati? Saat formasi besar ini terbuka, kau juga akan terjebak di sini. Dan tak seorang pun dari kita akan bisa hidup saat itu. Ningxi berkata dengan terengah-engah saat dia melihat Chen Ping menghalanginya. Terjebak dalam formasi besar ini, Chen Ping pun tidak bisa hidup. Jadi bukankah kita harus mati bersama-sama? Namun siapa sangka Chen Ping malah tersenyum dingin dan berkata, pikiranmu sungguh indah. Formasi besar ini kubuat untuk menghadapi kalian. Bagaimana mungkin aku bisa mati? Kalianlah yang akan mati. Bersamaan dengan perkataan Chen Ping, formasi penakluk iblis akhirnya tertutup dan kekuatan dahsyat pun meletus. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa meletakkannya dalam waktu yang sesingkat itu? Bagaimana kau bisa meletakkan formasi sebesar itu? Wajah Ningxi dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Chen Ping. Apa yang tidak mungkin? Hanya karena kamu tidak bisa melakukannya, tidak berarti aku tidak bisa melakukannya juga. Kamu memiliki semua sampah kecil dibandingkan denganku. Chen Ping dengan marah menyerang harga diri Ningxi. Ningxi sangat marah, tetapi pada saat ini, cahaya tajam yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari dasar laut. Seolah-olah matahari terbit dari bawah kaki mereka. Di dalam cahaya ini,
Cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, berdesakan rapat bagaikan pedang tajam, menembus seluruh kehampaan. Melihat cahaya spiritual yang pekat itu, Ningxi tidak mau repot-repot mengikuti omong kosong Chen Ping, dan hanya bisa melingkarkan gelombang ki hitam di sekujur tubuhnya, membentuk perisai untuk bertahan melawan cahaya spiritual tersebut. Ah! Seorang kultivator iblis terkena cahaya spiritual, menjerit memilukan, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi gumpalan kabut darah. Formasi macam apa ini? Mengapa begitu kuat? Kekuatan cahaya roh ini begitu kuat? Ada puluhan mil benda seperti ini, apakah kita semua akan tamat? Banyak pembudidaya iblis semuanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan jika mereka berlari ke atas, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melakukannya. Seluruh formasi telah tertutup dan area di mana mereka berada sepenuhnya tertutup. Para pembudidaya setan ini telah menjadi kambing hitam untuk dibantai. Tidak ada cara lain, para pembudidaya iblis ini hanya bisa menggunakan cara mereka sendiri untuk mempertahankan diri terhadap serangan cahaya spiritual ini. Akan tetapi, ketika dihadapkan dengan begitu banyaknya cahaya spiritual, masing-masing pembudidaya iblis itu menjadi mati rasa. Selalu ada saat di mana kekuatannya akan habis, tetapi cahaya spiritual yang meletus dari formasi agung ini terasa tak berujung. Para pembudidaya iblis itu tak berani ceroboh sedikit pun dan mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Bahkan ada yang tak segan-segan membakar darah saripatinya. Selama darahnya belum terbakar habis, masih ada harapan untuk hidup. Hanya saja kekuatannya pasti akan menurun. Tetapi itu lebih baik daripada mati. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Sekitar selusin kultivator iblis mati-matian menghalangi cahaya roh itu. Namun cahaya roh itu datang gelombang demi gelombang. Meskipun semua kultivator iblis itu sangat kuat, mereka semua akhirnya terluka, bahkan ada yang sekarat. Alis Ningxi berkerut erat, kabut hitam memenuhi udara di sekelilingnya. Cahaya roh itu akan menghilang setelah menyentuh kabut hitam. Dapat dilihat bahwa kekuatan Ningxi juga sangat kuat. Chen Ping, formasi macam apa ini? Bagaimana mungkin aku bisa merasakan suara Buddha dari cahaya spiritual ini? Ningxi bertanya sambil menatap Chen Ping dengan kebingungan. Karena setiap kali cahaya spiritual itu menyerangnya, suara Buddha akan bergema di pikirannya berikutnya. Sepertinya kalian memang punya beberapa keterampilan. Ini adalah arai penakluk iblis yang khusus aku gunakan untuk menghadapi kalian para pembudidaya iblis. Suara Buddha dalam cahaya spiritual ini adalah hal terbaik untuk menyerang kalian. Chen Ping menatap para kultivator iblis yang sudah kelelahan, sedikit tanda kepuasan akhirnya muncul di wajahnya. Jangan berpikir bahwa arai penakluk iblis ini akan mampu menjebak kita. Kita bukanlah ras iblis sejati. Kita hanya penggarap iblis. Sifat sejati kita masih ras manusia. Jadi arai penakluk iblis milikmu ini tidak akan terlalu kuat melawan kami. Jangan berani-beraninya kau menakuti kami dengan ini. Ningxi mendengus dingin, aura tubuhnya melonjak sekali lagi. Chen Ping sedikit tertegun, lalu tertawa. Kau masih tahu banyak tentang formasi. Formasi penakluk iblis milikku ini memang tidak terlalu kuat melawan kalian para pembudidaya iblis, tetapi meskipun tidak terlalu kuat, itu masih cukup untuk menghancurkan kalian. Chen Ping menghantamkan telapak tangannya, dan batu abadi di formasi penakluk iblis langsung meletus dengan aura penuhnya. Cahaya spiritual berkembang pesat dan kecepatannya menjadi jauh lebih cepat. Ia tiba di depan para pembudidaya setan itu dalam sekejap. Untuk sesaat, teriakan itu tak ada habisnya, dan darah bahkan mengalir keluar dari banyak pembudidaya iblis,
dan beberapa dari mereka langsung jatuh ke laut mati, berubah menjadi tulang putih. Ki abadi? Kau benar-benar menaruh batu abadi di formasi? Sepertinya kau benar-benar telah mengeluarkan banyak darah untuk membunuh kami. Ningxi langsung mendeteksi perbedaan auranya. Chen Ping memandang Ningxi dan mengagumi orang ini karena tahu begitu banyak hal. Dia harus membunuhnya hari ini atau dia akan benar-benar menjadi masalah besar di masa depan. Orang ini seperti plester kulit anjing yang mengganggu dirinya sendiri, sungguh menyebalkan. Pangeran Ning, tolong, kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Melihat kejadian ini, sang kultivator berbaju hijau hanya bisa pasrah meminta pertolongan pada Ningxi. Kalau terus begini, kami khawatir mereka semua akan mati di sini. Ningxi mengangguk dan langsung memadatkan ki hitam yang tak terhitung jumlahnya. Lalu semuanya bertabrakan menuju aura. Ki hitam bertabrakan dengan aura, menciptakan suara yang memekakkan telinga, dan seluruh permukaan laut bergejolak di tengah suara itu. Ki hitam ini semuanya adalah ki iblis murni. Itulah sebabnya mereka meletus dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Ningxi ini benar-benar ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan formasi penakluk iblis sebesar itu. Chen Ping, yang melihat pemandangan ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan ekspresi santai di wajahnya lenyap. Ningxi, hari ini kita berdua akan mengakhiri ini. Ye Chen Ping mengambil pedang tebasan naga dan langsung menerjang ke arah Ningxi. Dia tidak bisa membiarkan Ningxi menghalangi formasi iblis turun. Sekarang formasi iblis turun menjebak para pembudidaya iblis itu. Chen Ping memiliki kesempatan yang sempurna untuk mengikuti Ningxi dalam satu pertempuran tanpa harus memikirkan pembudidaya iblis lainnya. Susunan iblis turun ini dipasang dengan tergesa-gesa oleh Chen Ping. Dan susunannya tidak begitu sempurna. Sumber daya yang dimasukkan ke dalam susunan itu tidak akan bertahan lama. Akan jadi begini jadinya jika dia membiarkan Ningxi menyeret susunan iblis turun ini hingga kehabisan sumber daya. Bocah ini berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Aku ingin melihat seberapa kuat kamu bisa meledak sebagai siswa kelas 7 dari alam transisi. Melihat Chen Ping mengambil inisiatif menyerangnya, mata Ningxi sedikit menyipit dengan ekspresi meremehkan. Meskipun dia terjebak dalam formasi penakluk iblis, Ningxi tetap membenci Chen Ping. Bagaimanapun juga, perbedaan tingkat kekuatan antara kedua orang itu terlalu besar. Bersambung.